Ringkasan buku bagian kedua, Thinking Fast and Slow, atau berpikir cepat dan lambat. Kali ini kita akan membahas mengenai bias kognitif dan heuristik. Apa yang dimaksud dengan bias kognitif? Yakni proses terjadinya distorsi, penyimpangan, ataupun pergeseran persepsi penilaian dari rasionalitas ke irasionalitas dalam pengambilan keputusan dan interpretasi atau tafsiran yang tidak logis dalam pikiran manusia. Dengan kata lain, kesalahan dalam cara berpikir yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Otak manusia cenderung lebih memilih data-data simpel yang membuat kita merasa nyaman dan tidak banyak mengeluarkan energi. Padahal data-data tersebut belum tentu benar dibandingkan menggunakan data-data kompleks dalam mengambil keputusan. Inilah yang disebut pengambilan keputusan secara heuristik, yakni pengambilan keputusan dalam waktu yang cepat melalui penyederhanaan informasi, bukan untuk solusi terbaik, namun untuk solusi tercepat dalam memenuhi kebutuhan manusia, walaupun justru menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan. Dalam buku ini menjelaskan berbagai macam bias kognitif yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. 1. Confirmation bias atau bias konfirmasi, yakni kecenderungan kita untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, dengan mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaan kita, walaupun itu belum tentu benar dan mungkin saja salah, dan mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan dengan pendapat dan keyakinan kita, tanpa peduli benar atau salah. Kita cenderung setuju dengan orang-orang yang sependapat dengan kita. Contoh sederhana, ketika dalam pemilihan umum atau pemilu, Andi merupakan pendukung calon nomor 1, sedangkan Tono pendukung calon nomor 2. Andi selalu mencari-cari kelebihan calon nomor 1, sekaligus mencari-cari kesalahan calon nomor 2. Apapun yang dilakukan calon nomor 1 selalu benar di mata Andi, dan apapun yang dilakukan calon nomor 2 selalu salah di mata Andi. Tono pun juga melakukan hal yang demikian. 2. The bandwagon effect atau efek ikut-ikutan, yakni kondisi di mana orang-orang cenderung mengikuti perilaku, gaya, tren, fashion, sosial media, bahkan cara berbicara orang lain hanya karena semua orang melakukan itu. Tidak mengherankan kalau salah satu tren tertentu bisa diikuti oleh begitu banyak orang. Psikolog menyatakan bahwa efek bandwagon ini merupakan bagian dari bias kognitif yang dialami banyak orang secara bersamaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena orang-orang dipengaruhi oleh tekanan dan norma sosial yang dimiliki oleh segerombolan orang-orang tersebut. Ketika terlihat bahwa orang banyak melakukan hal itu bersamaan, menjadi sangat sulit bagi kita untuk tidak ikut-ikutan melakukannya. Tekanan ini bisa mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, khususnya dalam perilaku. Sebagai contoh, tren pakaian dan sepatu merek Z sedang booming. Banyak remaja-remaja yang ikut membeli dan memakainya hanya karena ingin dibilang hits dan update. 3. Availability heuristic bias atau bias heuristik ketersediaan. Orang cenderung melebih-lebihkan pentingnya informasi yang mereka miliki. Hal tersebut terjadi karena orang tersebut tidak membuat keputusan berdasarkan fakta dan statistik, namun berdasarkan berita di TV dan media sosial serta cerita yang didengar dari orang lain. Dengan kata lain, ketika suatu peristiwa menonjol yang menarik perhatian Anda, akan mudah diambil dari ingatan yang akan mempengaruhi Anda dalam pengambilan keputusan berdasarkan ketersediaan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mendengar insiden kecelakaan pesawat yang menarik perhatian media, hal tersebut diberitakan berhari-hari sampai berminggu-minggu, yang membuat kita takut naik pesawat karena menilai bahwa transportasi dengan pesawat sangat berbahaya. Hal tersebut membuat kita mengambil keputusan untuk menghindari pesawat dan mencari alternatif transportasi lain seperti kapal laut, kereta, mobil, dan lain-lain. Nyatanya, secara statistik transportasi pesawat adalah transportasi yang paling aman dibandingkan transportasi lainnya. 4. Anchoring bias atau bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan orang untuk berpegang teguh pada informasi yang pertama kali mereka dapatkan, tidak peduli benar atau salah. Pertimbangan orang-orang dipengaruhi angka yang benar-benar tidak informatif. Sebagai contoh,
Jika saya ingin menjual rumah kepada Anda dengan harga 1 miliar rupiah, namun saya akan memberi diskon sebesar 30% menjadi 700 juta rupiah, Anda berpikir bahwa harga tersebut sangat murah. Karena penilaian Anda didasarkan pada informasi awal yang Anda dapatkan, yakni 1 miliar yang merupakan bias jangkar. Sebaliknya, jika pada awalnya saya menawarkan harga jual sebesar 500 juta, kemudian saya naikkan menjadi 700 juta, maka Anda menilai terlalu mahal. 5. Believe in the law of small numbers, atau percaya hukum jumlah kecil. Kekeliruan yang dialami para ahli dan orang pada umumnya adalah percaya pada hukum jumlah kecil, yaitu mereka cenderung menggeneralisasi dari sejumlah kecil data yang mereka pikir mewakili jumlah keseluruhan data. Jadi mereka memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap sampel kecil, walaupun rentan terhadap hasil yang ekstrim, tanpa mempertimbangkan hukum jumlah besar dalam teori probabilitas. Nyatanya, sampel kecil tidak mewakili sampel besar. Sebagai ilustrasi, jika seorang manajer reksadana memiliki kinerja 3 tahun berturut-turut di atas rata-rata indeks, banyak orang akan menyimpulkan bahwa manajer reksadana lebih baik daripada rata-rata investor lain dan indeks. Faktanya, hanya sekitar 10% manajer reksadana yang berhasil mengalahkan indeks, sedangkan 90% lainnya mempunyai kinerja yang lebih buruk dari indeks. Sampel pengamatan tersebut terlalu kecil untuk mengambil kesimpulan. 6. Dunning-Kruger Effect. Ketika seseorang merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain pada umumnya, padahal dia keliru menilai kemampuan yang ia miliki. Artinya ia gagal untuk menilai tingkat kecerdasannya sendiri. Salah satu penyebab terbesar dari Dunning-Kruger Effect adalah ego. Hal ini membuat orang meningkatkan penilaian terhadap dirinya di luar kemampuan sebenarnya dan mengabaikan kelemahan diri. Sebagai contoh, apabila seseorang sedang menonton pertandingan sepak bola profesional, striker andalan tim tersebut gagal mencetak gol dengan tendangannya. Maka orang tersebut berkomentar, lebih baik saya yang menendang, pasti bolanya akan gol. 7. The Halo Effect, yang merupakan penilaian tentang seseorang berdasarkan pendapat pribadi yang dilakukan secara sepintas atau singkat, dipengaruhi oleh penampilan pertama atau kesan pertama yang melekat pada orang yang dinilai. Halo efek ini dapat mempengaruhi evaluasi dan estimasi hal-hal yang belum diamati tentang orang tersebut. Sebagai contoh, Peter adalah seorang sarjana komunikasi. Pada hari pertama bekerja di sebuah kantor, dia diminta untuk memperkenalkan diri di depan teman-teman kerja barunya. Pada saat itu, Peter dengan muka yang dingin menyapa teman-teman barunya. Dari kejadian itu, banyak yang menilai Peter tidak ramah dan kaku sebelum mengenalnya lebih dalam. Ternyata Peter baru kehilangan orang tersayang yang mempengaruhi psikisnya. Peter sebenarnya adalah orang yang ceria, ramah, dan baik hati. Hal tersebut merupakan bukti bahwa halo efek tidak bisa dijadikan acuan pasti dalam menilai orang secara sebenarnya dan keseluruhan. Karena untuk mengenal lebih dalam, tentunya kita harus menganalisa sifat dan karakter orang yang baru kita kenal tersebut. Don't judge a book by its cover. Bias kognitif bisa terjadi pada siapa saja, bahkan ke orang paling pintar sekalipun. Oleh karena itu, jangan hanya bergantung pada intuisi di sistem 1. Tentu saja intuisi adalah hal yang baik, tapi harus diseimbangkan dengan logika dan pemikiran yang rasional di sistem 2. Dengan mempelajari bias kognitif, maka diharapkan kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terhindar dari bias kognitif yang dapat merugikan kita. Masih ada banyak bias kognitif yang dapat kita pelajari. Berikut ini adalah roda katalog dari bias kognitif sebagai referensi Anda dalam mempelajarinya.